Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih, yaitu mengenai sholat sunnah, jamak, dan qashar. Jadi nanti pembahasannya ada sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar, dan juga sholat-sholat sunnah. Nah, apa itu sholat jamak dan qashar? Sholat jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Nah, sholat yang dapat dijamak adalah sholat zuhur, kemudian dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian sholat qashar, yaitu qashar sendiri artinya mendekatkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Jadi sholat maghrib dengan sholat subuh tidak bisa diqashar karena bukan termasuk sholat yang 4 rakaat. Kemudian sholat jamak dibagi menjadi dua, ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua waktu sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang terdahulu. Nah, contohnya sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini disebut dengan jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yaitu yang dikerjakan di akhir atau di belakang. Contohnya sholat zuhur dengan asar kemudian dikerjakan di waktu asar. Nah, sholat jamak qashar, jadi setelah kita mengetahui sholat jamak dan qashar, ada lagi sholat jamak qashar, ya, yaitu dua sholat fardu dikerjakan bersama dengan memendekkan rakaat sholat menjadi 2 rakaat. Contohnya kita mau sholat zuhur dengan maghrib dijamak kemudian diqashar, maka sholat zuhur takdim, ya, jamak takdim, maka dikerjakan yaitu dengan melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat kemudian dilanjutkan dengan asar 2 rakaat. Nah, kemudian bagaimana kalau sholat maghrib dengan sholat isya? Kan yang bisa diqashar itu hanya yang berbilang 4, maka caranya yaitu tetap sholat maghrib 3 rakaat kemudian baru sholat isya 2 rakaat. Jadi tidak boleh maghrib dijadikan 2 rakaat. Kemudian ketentuan sholat sunnah, kita masuk ke dalam pembahasan sholat sunnah, ya. Kalian bisa dilihat di modul tadi bab sholat jamak qashar itu di halaman 11. Nah, ketentuan sholat sunnah. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Nah, sholat yang dilakukan sebelumnya disebut dengan sholat qabliyah dan yang sesudahnya disebut dengan ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Nah, sholat sunnah rawatib mu'akkad amat besar kemuliaannya dan dijanjikan ganjaran yang besar apabila menunaikannya. Nah, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad kurang sedikit kemuliaannya berbanding dengan sholat sunnah mu'akkad. Nah, sholat sunnah mu'akkad menurut ulama Hanafi, sunnah mu'akkad adalah yang semakna dengan yang wajib, hanya saja tingkatannya sedikit di bawah fardu, yaitu sesuatu yang ditetapkan dalil namun masih memiliki kesamaran. Nah, sunnah mu'akkad juga dikenal dengan nama fardu amali, artinya perbuatan ini diposisikan sebagai fardu dalam hal pengamalan sehingga mengharuskan adanya tertib dan qada bila ditinggalkan. Kemudian namun tidak harus diyakini sunnah mu'akkad itu adalah fardu. Contohnya sunnah mu'akkad adalah sholat witir 2 rakaat sebelum subuh dan juga sholat tarawih. Kemudian sholat sunnah ghairu mu'akkad memiliki nama lain mandub dan mustahab, yang artinya yang diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Nah, menurut ulama Hanabilah, sunnah ghairu mu'akkad sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksaan. Contohnya sunnah ghairu mu'akkad yaitu tahiyatul masjid, sholat rawatib, dan sholat. Nah, hikmahnya sholat sunnah yang pertama penyemangat sholat fardu,
Yang kedua, menjernihkan hati dan pikiran. Kemudian berlama-lama bermunajat dengan Allah, penyempurna kekurangan sholat fardu. Nah, oke, pembahasan kita cukup sampai sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.